yang masih asri, alami, serasa bernostalgia lagi ke era 1980-an ya kawan-kawan ya. Dan beginilah ya kawan-kawan. Nah itu kita bisa lihat rumah-rumah cewek tembok dulu ini yang berada di sini ya kawan ya. Nah dindingnya itu masih menggunakan kayu seperti ini ya kawan ya. Bu, betul apa bu? Oh iya. Nah beginilah suasana kehidupan di desa aja yang dikelilingi aliran sungai seperti ini ya kan kawan ya. Dan suasananya masih asri, alami ya. Dan di sini mayoritas warganya itu mandi di sungai, mencuci di sungai ya kan kawan ya. Beginilah kehidupan di desa terpencil di pedalaman Jawa Tengah ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi di channel Dimas TV 202. Gimana kabar sahabat-sahabatku semua dan para subscriber Dimas TV? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan rezekinya, diperpanjangkan umurnya. Nah di video kali ini Dimas TV akan mengeksplor suasana pedesaan, tepatnya di Desa Kedungringin, Kecamatan Candirejo, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nah seperti apa keseruannya, penampakannya? Ikuti terus perjalanan Dimas TV 202 berpelusuan, berpetualangan di pedesaan terpencil kali ini ya. Let's go. Nah beginilah suasana di desa terpencil di pedalaman Jawa Tengah ini ya kawan-kawan ya. Nah, kita bisa melihat rumah-rumah cewek klasik tempo dulu ini masih ada di pedesaan terpencil terisolir kali ini ya. Nah, suasananya yang begitu asri, nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan ya. Nah, dan kita bisa lihat rumah-rumah warga yang berada di pedesaan ini masih kita jumpai rumah-rumah kayu cewek tempo dulu ini yang masih berada di desa ini ya guys. Nah beginilah suasananya perjalanan menuju ke desa terpencil terisolir di pedalaman Jawa Tengah ini ya. Nah kita melewati hutan-hutan belantara seperti ini untuk menuju ke perkampungan terpencil terisolir yang berada di Desa Kedungringin ya kawan-kawan ya. Nah dan di sekeliling perjalanan kami dikelilingi hutan-hutan belantara yang begitu luas sekali ya. Nah dan di pedesaan ini masih banyak kita temui seperti hewan-hewan liar, ayam hutan, babi hutan, bahkan biawak pun masih kita temui di pedesaan terpencil terisolir di pedesaan ini ya kan kawan ya. Nah sebentar lagi kita akan sampai ke perkampungan di desa terpencil di pedalaman hutan ya kawan-kawan ya. Nah itu kita bisa lihat rumah-rumah warga itu sudah kelihatan atapnya ya guys ya. Nah seperti inilah kawan-kawan kondisi di pedesaan di Desa Kedungringin ini ya kawan-kawan ya. Nah itu kita bisa lihat suasananya di perkampungan ini dikelilingi perkebunan jagung seperti ini dan hutan-hutan belantara seperti ini kan kawan ya. Nah dan desanya itu berada di sana kan kawan ya, di tengah-tengah hutan sana ya kan kawan ya.
Nah, dan kita akan mengunjungi desa terpencil terisolir ini yang berada di pedalaman hutan ya kan kawan. Nah, perkampungan ini berada di tengah-tengah aliran sungai ya kan kawan ya. Nah, diapit dua sungai, yaitu Sungai Tuntang ya kan kawan ya. Nah, dan beginilah kondisinya ya kan kawannya. Nah, itu kita bisa lihat rumah-rumah warga ini yang berada di tengah-tengah hutan ya kan kawannya. Nah, dan seperti biasa kan kawan ya, nah, kita akan melewati jalan setapak ini untuk menambah suasana ini menjadi seperti kembali ke zaman dulu ya kan kawan. Nah, dan beginilah kondisi dan suasananya di pedesaan terpencil terisolir ini yang berada di pedalaman tengah hutan ya kan kawan. Itu kita bisa lihat kan kawan ya. Nah, itu perkampungannya itu sudah kelihatan ya, itu sudah kelihatan atap rumah warga ya kan kawan ya. Dan beginilah suasana dan kondisinya di perkampungan terpencil terisolir di pedalaman hutan ya kan kawan. Dan seperti inilah yang kawan ya kondisinya. Dan kita melewati sebuah kalenan seperti ini untuk menuju ke perkampungan terpencil terisolir yang berada di sana ya kan kawan ya. Nah, kampung ini terdiri dari 1 RT, terdiri dari 15 kakak kan kawan ya. Perkampungan yang sangat kecil sekali kan kawan ya, yang berada di pedalaman hutan ini. Dan seperti inilah kan kawan kondisi di perkampungan yang berada di desa terpencil terisolir ini kan kawan ya. Nah, kita bisa menjumpai rumah-rumah warga ini yang masih alami terjaga keasliannya itu yang berada di pedalaman hutan ini kan kawan. Nah, itu rumah cewek tempo dulu itu yang masih menggunakan bahan materialnya itu dari kayu kan kawan ya. Seperti inilah kan kawan kondisi rumah-rumah di pedesaan terpencil terisolir kali ini kan kawan. Nah, dan di sana juga itu ada salah satu rumah warga ini yang masih alami terjaga keasliannya ini masih terbuat dari kayu seperti ini kan kawan. Nah, beginilah kan kawan kondisinya di perkampungan ini ya kawan ya. Rumah cewek tempo dulu yang masih menggunakan kayu dan lantainya itu masih tanah seperti ini kan kawan. Bisa lihat ya kawan ya. Nah, dan dindingnya ini masih menggunakan kayu nih kawan. Nah, dan atapnya pun masih menggunakan usuk kayu ini. Nah, dari segi coraknya ini rumah ini sudah berdiri cukup lama kan kawan. Nah, dan di sini juga ini kan kawan ya. Nah, rumah cewek tempo dulu ini yang masih ada hingga saat ini di perkampungan terpencil terisolir yang berada di pedalaman Jawa Tengah ini. Nah, dan di sekeliling perkampungan ini kan kawan ya. Nah, dikelilingi aliran sungai seperti ini kan kawan.
Nah, ini adalah aliran sungai yang digunakan warga untuk mencuci, mandi itu di sungai semua kan kawan ya. Nah, dan beginilah kondisinya ya kan kawan ya, di pedesaan terpencil terisolir ini yang berada di pedalaman hutan ya kan kawan ya. Nah, kampung ini berada di tengah-tengah lingkaran sungai ya kan kawan ya. Nah, itu kita bisa lihat sungainya cukup luas sekali ya. Nah, ini adalah sungai Tuntang yang digunakan warga untuk mandi, untuk mencuci sehari-harinya ya kan kawan ya. Dan beginilah kondisinya di pedesaan terpencil terisolir ini yang berada di pedalaman Jawa Tengah ini kan kawan ya. Dan mayoritas warga-warganya bekerja sebagai petani, berkebun, dan beternak kambing kan kawan ya. Nah, dan di depan kita ini adalah salah satu ternak warga, yaitu ternak kambing ya kan kawan ya. Nah, itu kita bisa lihat kan kawan ya. Nah, dan beginilah kondisi di pedesaan terpencil terisolir ini yang berada di pedalaman hutan ya kan kawan. Nah, karena warga-warga di sini itu kalau mandi, mencuci itu di sungai ya kan kawan ya. Nah, itu kita bisa lihat ya, di sana itu warganya itu sedang mandi ya kan kawan. Nah, suasananya seperti ini ya kawan ya, di pedesaan terpencil terisolir ini yang berada di pedalaman Jawa Tengah ya. Nah, kita lanjut lagi kan kawan ya, mengelilingi perkampungan di pedesaan terpencil ini, serasa kembali ke tempo dulu ya kan kawan ya. Nuansa yang begitu terasa sekali di perkampungan ini, begitu mengajak kita bernostalgia lagi ke tahun 1980-an ya kan kawan ya. Nah, dan beginilah suasana dan kondisinya ya kan kawan ya. Nah, di pedesaan terpencil terisolir ini ya kan kawan ya. Nah, dan di sana juga itu sungai kan kawan ya. Nah, sungai belantara seperti ini di pedesaan yang berada di Kedung Ringin ini ya kawan ya. Nah, kondisinya seperti ini di perkampungan terpencil terisolir ini yang berada di Jawa Tengah ini ya kawan. Suasana yang masih asri, alami, terjaga keasriannya ini berada di tengah-tengah hutan belantara ya. Dan di sana itu sudah hutan ya kan kawan ya. Nah, hutan dan dikelilingi aliran sungai seperti ini di perkampungan terpencil terisolir ini yang berada di desa Kedung Ringin ini ya. Beginilah kondisinya di pedesaan terpencil terisolir ya. Di sana itu ada tobruk sedang mandi kan kawan. Itu ada tobruk kawan sedang mandi di sungai kan. Dan di sana itu sudah hutan ya kan kawan. Nah, kita lanjut lagi ya kawan ya. Nah, mengelilingi perkampungan terpencil terisolir ini yang berada di pedalaman hutan ini ya kan kawan. Dan beginilah kondisinya ya kan kawan ya, di pedesaan terpencil yang berada di pedalaman hutan ini ya kawan ya. Nah, dan di sini itu banyak sekali, ini ada mentok kawan-kawan ya. Nah, di perkampungan ini kan kawan. Nah, ini lagi mencari makan ini kan kawan ya. Nah, dan di sana itu ada anak-anaknya kan kawan ya. Nah, begitu banyak sekali ya kan kawan ya. Nah, dan beginilah kondisinya ya di perkampungan terpencil terisolir ini kan kawan ya. Nah, dan di sana itu ada lubang kan kawan ya. Nah, ini ada kayu unik kan kawan ya. Nah, kayunya itu unik, berlubang ini seperti goa ini ya, seperti apa ini kan kawan. Biasanya ini persembunyian landak ataupun biawak ya kan kawan ya, yang apa namanya bikin lubang seperti ini di
akar-akar kayu besar ini kan kawan ya. Nah, karena di sini tuh dekat sungai, berarti kan banyak biawaknya kan kawan. Wah, masya Allah masih banyak sekali hewan-hewan liar yang berada di pedesaan terpencil ini kan kawan ya. Dan kita lanjut lagi kan kawan ya, mengelilingi perkampungan terpencil yang berada di pedalaman Jawa Tengah ini kan. Kampung yang masih asri, alami ini, terjaga keasriannya ini, berada di tengah-tengah hutan belantara ini ya. Nah, dan beginilah suasana dan kondisinya ya kawan-kawan ya di perkampungan ini ya. Nah, coba kita akan melihat kan kawan. Nah, dan di sana itu ada orang yang sedang mencari ikan kan kawan ya. Nah, itu kita bisa lihat ya kawan. Nah, itu ada warga yang sedang mencari ikan di sungai kan kawan ya. Nah, beginilah suasana dan kondisinya di perkampungan yang berada di desa Kedungringin ini ya kan kawan ya. Nah, sekian dulu pengeksploran di pedesaan terpencil kali ini kan kawan ya. Semoga menambah suasana dan bisa mengedukasi evakuasi seputar tentang pedesaan di pedalaman Jawa Tengah ini kan kawan ya. Nah, apabila di Mas Pipi ada kata yang salah, mohon maaf ya, karena masih belajar dan masih butuh bimbingan para senior-seniornya ya kan kawan ya. Nah, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Apabila di Mas TV ada kata yang salah, mohon maaf ya. Nah, dan kita sambung dengan video-video menarik berikutnya ya kawan ya. Sekian dulu, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.